subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma به قلمك وعصاك اللهم سالتنا أبي بكر وعمر أبي بكر وعمر وعثمان علي وعن الصحابة أجمعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين مالك الملك من تشاء ومن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Semoga setiap agenda atau setiap kegiatan kita mulai pada pagi hari ini bisa mendapatkan berkah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan kegiatan selanjutnya seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah atau kajian yang insya Allah untuk pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Farid. Kepada Ustadz Farid, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo kepada Ustadz Farid. Nggih, jazakallah Ustadz Fauzan. Suara saya terdengar nggak Ustadz Fauzan ya? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, mujahid, mujahidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama dan yang utama, tidak lupa saya mengajak kita semuanya untuk memanjatkan puji syukur. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut serta penerus beliau yang senantiasa berjuang di jalan dakwah, teman-teman ya. Afwan, ini ya. Saya sudah lama ya enggak muncul di
kajian pesantren, pesantren pagi. Ya, ini di sini saya diminta kemarin malam diminta Ustadz Misbah untuk menggantikan Ustadz Farhan yang sedang sakit. Ya, mari kita doakan agar beliau Ustadz Farhan segera diberi kesembuhan, gitu ya. Nah, dan sebenarnya saya tidak pantas nih menggantikan beliau, menyampaikan tausiah, menyampaikan apa tadi yang disebutkan Mas Fauzan, Ustadz Fauzan tadi. Ya, tapi ya nggak apa, sekali lagi mohon bantuan doanya agar Ustadz Farhan segera diberi kesembuhan, yang tidak meninggalkan satu penyakit sekalipun ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit, musibah dan mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, langsung saja teman-teman. Untuk kali ini yang ingin kami sampaikan, saya tanya kepada Ustadz Misbah kemarin, ya materinya apa Ustadz? Tentang apa? Ternyata diberi kebebasan, umum-umum saja Ustadz, gitu. Yang umum saja, yang biasa-biasa saja. Jadi ya, yang ingin kami sampaikan juga hal-hal yang biasa. Di sini saya tidak menyampaikan tausiah seperti tadi ya, cuma mengingatkan saja, terutama untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan juga ada manfaat bagi teman-teman ya. Secara umum mengingatkan teman-teman. Ya, hal yang biasa-biasa saja, hal yang sepele, hal yang umum, yaitu tentang kebiasaan. Ya teman-teman ya, kita semua pasti punya kebiasaan. Silahkan teman-teman disampaikan kebiasaannya. Ya, satu kebiasaan yang paling sering dilakukan, yang paling lama dilakukan setiap harinya, tolong disampaikan di sini ya, sejujur-jujurnya melalui chat ya, silahkan ya. Nah, saya juga menyampaikan ini, mari teman-teman sampaikan dulu secara jujur, introspeksi dulu kebiasaan kita yang paling sering kita lakukan ini, yang paling sering menghabiskan waktu. Nah, di setiap hari kehidupan kita apa saja ini? Apa ya? Apa satu ya? Apa? Silahkan disampaikan di sini. Alhamdulillah ada yang membaca, menggambar. Kalau saya membuang sampah pada tempatnya. Yo silakan yang lain teman-teman. Masih ditunggu. Nah, coba koreksi pada diri kita sendiri dulu. Ini tadi Mbak Siva Rahima ya. Dari 10 MIPA 5. Nah, belajar mata pelajaran sekolah. Nah, mantap. Nah, Masya Allah. Silakan, yuk jujur pada diri kita sendiri. Ayo silakan teman-teman. Disampaikan dulu. Buka YouTube. Syukran nih Mas Faik Hafid Abdurrahman ini dari 10 MIPA 3. Belajar mata pelajaran sekolah. Menjadi kebiasaan. Matorik buka YouTube. Ini cuma 3 ini yang merespon. Kalau saya membuang sampah pada tempatnya, karena banyak ya kegiatan kita yang tentunya menghasilkan sampah. Apalagi saya yang mempunyai anak banyak, masih kecil-kecil 3.
setiap jajan bungkus plastiknya banyak, bungkusnya banyak. Nah, itu menghasilkan sampah yang banyak. Kita biasakan membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah Mbak Aulia Mardiatul nih membaca kebiasaannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, terima kasih atas sediaannya teman-teman. Nah, bagi yang tidak menyampaikan di sini, mudah-mudahan ada hal yang diingat tentang kebiasaannya. Nah, mungkin ada yang malu ya. Nah, tidak apa-apa. Ya, baik. Terkait kebiasaan tadi, walaupun kelihatannya sepele, ya, tidak bisa kita sepelekan. Walaupun kelihatannya sangat, ya, istilahnya bisa dianggap tidak penting, tapi tidak bisa kita remehkan. Setelah menuliskan kebiasaan-kebiasaan tadi, mari kita analisa, kita ingat-ingat bareng-bareng teman-teman. Kita cari persamaan dari berbagai kebiasaan tadi. Ada yang membaca, ada yang mengikuti pembelajaran dengan baik tadi tiap harinya, ada yang tilawah, ya mungkin itu ya. Ada yang berzikir, ada juga yang mungkin main game, tapi malu menyampaikan di sini mungkin. Main game, tentunya game online. Itu biasanya yang menjadi problem atau masalah tersendiri bagi teman-teman, apalagi yang masa ya umur-umur anak-anak muda, anak-anak muda, anak-anak yang baru beranjak dewasa, anak-anak muda, namanya anak-anak ya. Nah, kalau sudah mengenal game online, game-game ya, nah itu juga sudah menjadi kebiasaan. Nah, sekali lagi, mari kita analisa, kita ingat-ingat persamaan dari berbagai macam kebiasaan tadi. Ya, mari teman-teman. Kebiasaan tadi pastilah dimulai dari coba-coba. Benar ya Mas Faik? Mas Faik, Hafid? Iya Ustaz. Nah, benar ya Mas Faik ya? Kebiasaannya tadi coba-coba Mas Faik. Belajar mata pelajaran sekolah. Enggak. Membaca. Ya, membaca saja ya. Kebiasaan membaca ini dimulai dari coba-coba. Karena pasti awalnya kita tidak bisa. Belum bisa membaca. Belum bisa menggambar. Belum lancar mengikuti mata pelajaran sekolah. Gitu ya Mas Faik ya. Mas Ahmad Torek, Mas Aulia tadi yang menyampaikannya ya. Belum tahu tentang apa itu YouTube. Mbak Aulia tadi juga membaca tadi. Awalnya belum bisa dan kemudian dicoba walaupun salah tetap. Nah, namanya aja dicoba-coba berulang kali gitu ya. Itu persamaan dari berbagai kebiasaan tadi ya. Awalnya belum bisa, kemudian dicoba-coba, terus dicoba-coba sampai bisa, dan akhirnya terbiasa, menjadi kebiasaan. Di mana jika tidak dikerjakan, jika tidak dilakukan, ya, dalam satu hari itu saja ada yang kurang, ada yang aneh, ada yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, gitu ya. Nah, itu hal yang pertama harus kita ingat-ingat, persamaan dari berbagai macam kebiasaan tadi. Kemudian setelah itu mari kita ingat-ingat. Nah, kita analisa lagi juga. Berbagai kebiasaan tadi agar mudah kita ingat, kita golongkan
kita pilah-pilahkan. Jadi dua macam saja ya. Jadi dua golongan, walaupun banyak istilah yang bisa dipakai. Golongan yang pertama itu bisa dengan istilah baik, dan golongan yang kedua itu buruk kebalikannya. Itu juga istilah-istilah yang lain. Bisa kebiasaan positif, bisa kebiasaan negatif. Bisa kebiasaan yang bermanfaat. Dan bisa kegiatan yang tidak bermanfaat, sia-sia. Ya. Kemudian bisa juga digolongkan menjadi kebiasaan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Istilah kerennya berzikir ya teman-teman ya. Itu kebiasaan. Nah, kebalikannya dari mengingat Allah, melenakan, melupakan segala-galanya, ya, melupakan urusan dunia maupun akhirat. Nah, loh, terus jadi hidupnya di mana ini kalau lupa dunia, lupa akhirat? Ya, jadi hidup atau berada di angan-angannya, di dunia maya. Contohnya tadi ya, di game online. Ya. Ya, itu kalau sudah kecanduan bisa lupa segala-galanya ya. Nah, jadi mari harus berhati-hati. Ya, tidak terasa waktunya sudah jam ya pukul 5:31. Tapi nggak apa-apa. Ya, mohon maaf nih, masih saya lanjutkan dulu ya. Nah, setelah tahu tadi persamaan, kemudian penggolongan tentang kebiasaan. Nah, perlu kita ingat-ingat juga bahwa hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat, sia-sia, hal-hal yang melenakan, melupakan urusan dunia maupun akhirat tadi, kebohongan, kesalahan. Nah, apabila disampaikan atau dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus, menjadi kebiasaan tadi ya. Nah, apalagi dilakukan secara sistematis, itu akan bisa menjadi hal yang terasa dibenarkan gitu ya. Apalagi banyak orang melakukannya, apalagi banyak orang yang menyampaikannya. Walaupun itu tadi salah, hal yang bohong, nah itu bisa menjadi dibenarkan. Nah, itu perlu kita ingat-ingat, perlu kita berhati-hati di dalamnya. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau kebenaran, kebaikan, suatu kebenaran atau kebaikan tadi, kebalikan dari segalanya tadi ya, hal yang negatif, ini yang positif. Apabila tidak disampaikan, tidak dilakukan, itu bisa menjadi hal yang disalahkan, hal yang tabu, hal yang itu tadi ya menjadi salah. Nah, jadi pada akhirnya mari kita ambil tindakan setelah ingat, setelah tahu tadi ya kita apakah memiliki kebiasaan yang baik atau buruk. Apakah kebiasaan yang mengingatkan kita kepada Allah ataukah melenakan segala-galanya, melupakan segala-galanya. Mari kita ambil tindakan. Yang pertama tentang hal yang baik-baik tadi, yang positif, yang bisa mengingatkan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus kita tingkatkan, teruskan. Dan kemudian istiqomahkan. Sebaliknya untuk hal-hal atau kebiasaan yang negatif, mari kita berusaha untuk kita hentikan. Nah, kalau belum bisa ya dicoba terus seperti yang di awal tadi yang sudah menjadi kebiasaan. Dikurangi dulu, dicoba-coba terus sampai bisa. Ya. Walaupun gagal, tetap dicoba lagi. Ya, jangan sampai bosan, jangan sampai
atau ya, merasa tidak bisa, merasa gagal. Nah, tapi teruslah coba sehingga kegagalan itu menjadi bosan membersamai kita. Sehingga yang membersamai kita hanyalah kesuksesan. Nah, yang tentunya kita inginkan ya, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu yang tentu harus kita ambil sebagai tindakan setelah mengetahui tentang kebiasaan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, di mana orang yang menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari itu merupakan orang yang paling beruntung. Nah, benar ya teman-teman ya. Nah, orang yang paling beruntung karena orang yang sama dari waktu, dari masa lalu, dari kemarin, dari waktu tadi. Nah, itu sudah menjadi orang yang rugi. Apalagi lebih buruk, menjadi bangkrut gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan seperti yang saya sampaikan ini tadi, yang benar-benar kita ingat-ingat, ini sebagai pengingat saya sendiri pada khususnya dan pada umumnya mengingatkan teman-teman agar kita beruntung bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan teman-teman. Ada manfaat, ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada kurang dan salahnya serta kelebihan dari saya ya, kelebihan waktu, kelebihan yang negatif. Itu datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melanjutkan ibadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustadz Farid yang tadi sudah menyampaikan beberapa materi ya kepada kita terkait kebiasaan. Pada itu kita semua KBnya bisa memilah dan memilih kebiasaan kita, mana yang bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat. Seperti itu. Agar kedepannya kita bisa menjadi orang yang ya bisa dibilang sukses, seperti itu, dan bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Alhamdulillah. Melanjutkan setelah kita mendengarkan tadi tausiah, kita lanjutkan seperti biasa yaitu halaqah pagi. Silahkan saya serahkan kepada operator. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan.